Saya sudah memutuskan untuk pergi dari rumah. Minggat. Gak tahu harus kemana. Yang penting saya bisa bebas. Saya nggak mau terus disalahkan. Biarkan saja mereka menganggap saya seperti anak kecil, diculik sama genderuwo. Saya nggak takut tuh sama genderuwo. Saya juga nggak takut sama hantu-hantu lain. Saya tahu hal ini tidak mudah. Pergi dari rumah berarti meninggalkan segala kenyamanan yang telah saya miliki. Karena itulah saya memberontak. Saya tidak mau lagi hidup seperti ini. Tak hanya di rumah, di sekolah pun saya memberontak. Banyak yang bilang kalau saya susah diatur. Ya, saya memberontak karena saya tidak hanya ingin menjadi siswa yang terus-menerus duduk manis di kelas, manggut-manggut tiap kali guru menjelaskan. Karena pendidikan itu seharusnya membebaskan pikiran, bukannya memberikan mentah-mentah pelajaran kepada siswa. Sesungguhnya juga nih ya, pelajaran yang kita terima dari sekolah tidak sesuai dengan kenyataan. Di sekolah kita diajarkan untuk bermoral, tapi pada kenyataannya, lihatlah para politisi yang selalu melakukan korupsi. Apakah itu bermoral? Kita diajarkan untuk taat peraturan dan hukum, tapi pada kenyataannya justru para politisi itulah yang mempermainkan aturan. Sedangkan hukum menjadi kekuasaan. Hari-hari saya sudah muak dengan semua itu. Oleh sebab itu saya melawan. Saya siap dengan risiko apapun, sampai yang paling pahit sekalipun. Saya siap untuk dikeluarkan dari sekolah. Ingat, ini pilihan. Banyak tokoh dunia kok yang gagal akan hal ini. Gagal di sekolah. Yang penting kita rajin membaca. Baca, baca, dan baca. Kenapa? Kenapa kalian ketawa? Kalian gak percaya pemberontak saya seperti ini suka baca buku? Pemberontak juga harus punya otak. Saya suka baca buku. Buku sejarah, buku filsafat, buku tentang novel, buku puisi, cerita detektif dan cerita silat juga saya sukai kok. Dengan membaca, pikiran saya terlepas dari kerangkeng. Dengan membaca pula, saya berani menantang dunia. Saya sebagai anak muda tidak suka melihat kesewenang-wenangan seperti ini. Ingat, para pemuda zaman dahulu membuat sumpah pemuda. Masa zaman sekarang anak muda malah buat sumpah pocong? Anak muda itu harus jadi agen perubahan. Jangan jadi agen pulsa. Aduh. Tapi saya ingin seperti
tokoh-tokoh dunia yang suka mengguncang dunia. Soekarno, Che Guevara, Napoleon, Steve Jobs, dan banyak lagi. Saya jadi teringat dengan kata-katanya Soekarno, berikan saya 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. 10 pemuda. Perasaan pemain sepak bola aja ada 11 ya. Itu pemain sepak bola yang sering kalah, yang dari PSSI. Kita sebagai anak muda tidak boleh patah semangat, apalagi patah hati. Ingat, rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Korupsi itu harus diberantas, dan koruptor harus digantung. Ingat, rawe-rawe lantas, malang-malang putung. Wah, kayaknya saya terlalu bersemangat ya. Tapi, aduh, saya jadi lapar. Ada makanan nggak ya? Ada tumpukan sampah. Terkadang ya, keadaan seperti ini, rezeki harus kita syukuri. Apa ini? Wah, nasi bungkus. Ya ampun. Ya, tapi tinggal sedikit. Tapi ada botol juga sih. Nggak apa-apa lah ya. Ada kucing. Ya ampun, baru mau makan. Pus. Pus. Ayo sini Pus, makan Pus. Ayo, ya ampun, kamu kurus banget. Nih, makanan buat kamu. Sepertinya makanan ini bukan hak milik saya. Saya tidak berhak untuk memakan makanan kamu, Pus. Saya tidak boleh egois, apalagi mementingkan kepentingan diri sendiri. Ayo Pus, makan Pus. Apa Pus? Ya ampun. Oh. Jikalau saya serakah, apa bedanya saya dengan para politisi yang sering saya kritik itu? Terkadang saya heran, kenapa sih anak muda seperti saya selalu dibilang membuat masalah dan gaduh? Apa bedanya saya dengan anggota DPR atau anggota Dewan yang seringkali rapat di sana, yang seringkali membuat ribut pada saat rapat? Memang wajar, berpendapat itu boleh, dan pendapat pun pasti beda, asalkan jangan berbeda pendapatan. Jangan pernah menyudutkan saya seperti seorang pemberontak, jangan. Saya hanya lelah dengan keadaan seperti ini, yang semuanya serba munafik dan palsu. Sepertinya langka sekali yang mencari orang jujur di dunia ini. Jangankan orang jujur, orang yang jujur sekalipun sangat susah dicari di negeri ini. Ya paling banyak sih ya jujur kacang hijau. Kok jujur kacang hijau? Bubur kacang hijau. Tapi saya nggak suka sih sebenarnya bubur kacang hijau. Saya lebih suka bibir. Aduh, tentang bibir, saya jadi teringat dengan cewek yang saya taksir itu. Saya jadi kangen padanya. Wajahnya yang bagaikan langit tanpa jerawat, dan senyumnya bagaikan jendela pagi di dunia.
Eh, udah jam berapa ya? Kayaknya udah jam larut nih. Iya udah larut. Aduh. Sebaiknya saya tidur deh. Tapi tidur di mana ya? Motor lagi. Ntar, ini bawa apa ya? Aduh, bawa pesing. Aduh, ini bagaimana aku mau tidur? Aku jadi kangen sama kamarku yang ber-AC. Tidur sini aja lah ya. Mataku. Kenapa ya? Setiap kali aku memejamkan mata ini, rasa takut itu selalu menghantuiku. Sepertinya saya memang belum siap untuk keadaan seperti ini. Ternyata tidak mudah untuk menjadi seorang pemberontak. Karena lawan kita bukanlah orang lain, melainkan diri sendiri. Sudahlah, aku nyerah. Aku balik saja nih ke rumahku.